wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Sya'ban, syahrun tusra'u bihi salatu ala habibir rahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikut dayyan, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin asyrafil insan wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila akhir zaman, amma ba'd. Dan kita hormati, kita muliakan para habaib dan para alim ulama. Yang kita hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada siang hari ini. Yang kita hormati calon Bupati Kabupaten Nusa Selatan Haji Najamuddin bin Tuan Guru Haji Abu Hurairah, dan calon Wakil Bupati Haji Muhammad Ridha serta rombongan. Yang kita hormati Sahibul Bait Haji Udin sekeluarga, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan izin dan hidayahnya kita pada siang ini bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Dan kita berharap kepada Allah perkumpulan kita ini mendatangkan rahmah dan barakah, mendatangkan ilmu yang bermanfaat dan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Sekarang kita berada di bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan Sya'ban. Doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu berkata dalam kitab beliau Al-Ghunyah, Sya'ban khamsatu ahruf. Sya'ban itu ada 5 huruf. Yang pertama Shin, Sya'ban. Shin artinya syaraf, kemuliaan. Yang kedua Ain, Sya'ban artinya ulu, ketinggian. Yang ketiga Ba, birrul, barakah, kebaikan. Yang keempat Alif, ulfah, kejinakan hati dengan Allah. Yang kelima Nun, nur, cahaya. 5 perkara itu, kemuliaan, ketinggian, kebaikan, kejinakan hati kepada Allah, cahaya, diberikan Allah kepada kita semua di bulan yang penuh berkah, bulan Sya'ban. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian beliau berkata, ini bulan Sya'ban adalah syahrus salah, bulan salawat. Kenapa disebut bulan Sya'ban ini bulan salawat? Karena salata ala nabi tushra'u fihi. Karena salawat kepada Nabi itu disyariatkan oleh Allah kepada kita, kepada manusia di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Jadi Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah,
1 tahun di Madinah tidak ada perintah untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama 13 tahun di Mekah, kaum muslimin tidak kenal salawat. Di Madinah 1 tahun tidak kenal salawat. Cuma kenalnya salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salawat mereka belum tahu. Nah, setelah tahun kedua Hijriyah, di bulan Sya'ban turun ayat Allah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah mencurahkan rahmat, malaikat memintakan ampunan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkan salam kepadanya. Nah, oleh karena itu maka bulan Sya'ban ini ada disebut Syahrus Salah, bulannya salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, pada bulan Sya'ban ini akthir salah ala Nabi, perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bulan biasa kita bersalawat 100 sehari, bulan Sya'ban lebih daripada 100. Kenapa? Karena disebut syahrus salawat, bulan salawat. Apabila kita memuliakan bulan Sya'ban dengan perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan diberikan Allah yang 5 perkara tadi. Syarafun kemuliaan, ulumur ketinggian derajat di sisi Allah, kebaikan, kejinakan hati dengan Allah, kemudian cahaya yang diberikan Allah kepada kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada siang hari ini kita mengkaji tentang salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita ada bahan, ada modal untuk jadi orang yang ahli salawat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ayyul a'mal afdal? Ujar Nabi, wahai Jibril, amalan apa yang paling afdal? Amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Qala, berkata Jibril, as-salatu alaika ya Muhammad, bersalawat atas engkau wahai Muhammad. Hadis riwayat Ad-Dailami. Bersalawat kepada Nabi itu amalan yang sangat disukai Allah daripada kita. Makin banyak kita baca salawat, makin Allah senang, makin Allah suka kepada kita. Nah, kemudian lagi hadis Rasulullah SAW, aqrabukum minni yawmal qiyamah fi kulli mawtin aktsarukum alayya salatun fid dunya. Orang yang paling dekat kepadaku di hari kiamat, ujar Nabi. Hari kiamat itu di padang mahsyar, terkumpul manusia dari Adam sampai hari kiamat terkumpul. Orang yang paling selamat, orang yang paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi adalah sumbernya syafaat dari Allah. Nah, semua orang berebut hendak parak lawan Nabi, tapi kada semua yang bisa berparak. Diseleksi, ada yang menyeleksi siapa-siapa yang boleh dekat dengan Nabi pada hari kiamat itu. Nah, Rasulullah menyatakan, aktsarukum alayya shalah, orang yang boleh dekat dengan aku pada hari kiamat, orang yang banyak bersalawat kepadaku. Ini satu dalil lagi bahwa salawat itu merupakan amaliyah yang penting kita lakukan. Bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita di akhirat dekat dengan Rasulullah. Dekat dengan Rasulullah, terdahulu dapat syafaat beliau.
daripada orang yang jauh daripada zikir. Nah kemudian lagi berkata sebagian ulama, iktharus shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdal min iktsari ghairihi minal a'mal. Memperbanyak salawat kepada Nabi itu paling afdal dari memperbanyak sekalian amal. Baca Quran perlu karena perintah Allah, zikir perlu, tahlil la ilaha illallah, astagfirullah, istighfar perlu. Tetapi ujar sebagian ulama, yang paling baik itu yang paling baik dibanyaki salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini porsinya. Zikir misalnya 1000, istighfar sekian, nah salawat terbanyak di antara itu. Nah kenapa sebabnya salawat kita disuruh paling banyak? Karena hadis Rasulullah SAW, kullu a'mal bihal maqbul wal mardud. Setiap amalan yang kita amalkan itu ada yang ditolak, ada yang diterima oleh Allah. Illa salatu ala Nabi SAW, kecuali salawat atas Nabi, fa'innahu maqbulah, itu pasti diterima, ghairu mardudah, tidak ditolak oleh Allah. Jadi siapapun yang baca salawat dengan niat apapun dia baca salawat, diganjar oleh Allah. Kalau kita baca Quran ada syarat-syaratnya supaya diterima bacaan Quran itu oleh Allah. Kalau kita berzikir la ilaha illallah, ada syarat-syaratnya yang diterima oleh Allah. Tapi kalau bersalawat kepada Nabi, itu mutlak diterima oleh Allah. Walau min mura'in, sekalipun ujar ulama orangnya riya bersalawat. Kalau orang mengaji Quran supaya diberi orang duit, kan berpahala. Jamin berpahala, duitnya dapat. Mengaji Quran niatnya untuk mencari kedudukan. Orang berzikir niatnya mencari kedudukan, jamin kagak dapat pahala. Orang istighfar tujuannya supaya dipuji orang, jamin kagak dapat pahala. Tetapi kalau orang bersalawat kepada Nabi, sekalipun dia minta puji, sekalipun dia minta bayar, tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Ujar para ulama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kepada junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir katujuh lawan salawat, ini kafir nih. Orang kada Islam katujuh lawan salawat, Allah beri hidayah, dia masuk Islam. Apalagi orang sudah Islam. Dikisahkan dalam banyak kitab, ada orang Yahudi. Nah, bila datang bulan Maulid, orang bersalawat kepada Nabi, dia senang. Nah, dia bersihkan rumahnya, dia bersihkan pekarangannya karena menyambut datangnya bulan Maulid, bulan di mana orang banyak bersalawat. Akhirnya Yahudi ini diberi Allah hidayah untuk masuk Islam. Apalagi orang Islam yang suka salawat, dia akan dapat keselamatan, keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sahabat datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami sudah tahu cara mengucapkan salam kepada engkau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sudah tahu, mulai di Makkah sudah tahu cara mengucapkan salam. Wa kaifa nusalli alaik, bagaimana caranya kami bersalawat kepada engkau? Nah, kalau bersalawat itu macam apa? Ujar Nabi apa? Kamu baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah salawat yang paling pendek. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salawat yang diajarkan Nabi. Di waktu sahabat bertanya, bagaimana kami bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah? Baca aja Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah kemudian
oleh para ulama disempurnakan supaya salawat ini menjadi salawat yang sempurna. Pertama, ditambahi kalimat sayyidina, ta'adduban bin nabi, beradab dengan nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, buati sayyidinanya, tanda kita memuliakan nabi, beradab dengan nabi. Kada bersisi lawan nabi. Orang bersisi orang tua kada bagus lagi lawan nabi. Lawan kulitan bersisi baiklah, kada bagus apalagi lawan nabi. Nah, makanya oleh ulama disuruh kita membaca sayyidina itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kemudian lagi dalam ayat Allah wa sallimu taslima, ucapkan salam kepada nabi. Lalu oleh para ulama di akhir salawat dibuat wasallim. Nah, jadi itu yang sempurna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wasallim. Ini salawatnya ada, salamnya ada, adab kepada nabi pun ada. Sehingga salawat itu menjadi salawat yang sempurna. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kalau hendak mengamalkan salawat, yaitu salawat paling tinggi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Dan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, itu satu paket. Satu paket. Ya Allah, berselawatlah Engkau kepada penghulu kami Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Itu kalau dipisah antara Nabi dan keluarga. Apabila kita meninggal kada membuat wa ala ali keluarga itu, selawat itu jadi Nabi batra, potong selawatnya. Terkatung-katung kada bisa naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita berselawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kada jadi buat wa ala ali Muhammadnya. Nah, salawat ini kada akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salawat itu disebut salawat yang terkatung-katung. Nah, jadi mesti dibuat wa ala ali sayyidina Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya", barang siapa yang berselawat atasku, fi yaumin alfa marrah, pada sehari 1000 kali. 1000 kali. Itu kalau orang yang biasa mengamalkan selawat itu makan waktu setengah jam. 1000 itu selawat yang paling handap tadi 1000. Diamalkannya 1000 sehari. Setengah jam aja sehari padahal. Kita melihat yang kata keluar 2-3 jam tahan aja duduk. Tapi kalau baca selawatnya setengah jam merasa 4-5 jam rasanya. Nah, ujar Nabi, siapa yang mengamalkan salawat itu 1000 sehari, lam yamut hatta yara makanah fil jannah, dia tidak akan mati sebelum melihat tempatnya di alam surga nanti. Jadi belum mati dilihat akan Tuhan sudah dalam surga. Nah, ini mujarab. Orang yang bersalawat 1000 sehari kagak akan mati sebelum melihat surga. Kita baca manakib ulama bahari dari ulama ini dari datangan anak dan sanak cucu habis datangan kalau pindah habis umur datangan bergerumbung lawan nang situan guru nang garing situan guru anak cucu kok yang bulikannya kok pada mati juga. Kenapa? Karena anak aku belum melihat surga lagi. Karena aku belum melihat surga, aku hanya mati. Sampai saat ini aku belum melihat surga.
pulihkan anak, cucu habis pulihkan. Ada mati-mati juga karena belum melihat surga. Berjalan waktu dalam keadaan kada sakit, kada garing, si kiau anak kumpul, cucu kumpul, habis dan sana kumpul ke rumah. Nah, pegarang jadi anak, jam malam ini pegarang di rumah aja. Aku tadi sudah melihat surga tempatku, berarti aku bakal mati malam ini. Malamnya mati. Karena sudah mujarab, orang yang membaca salawat 1000 sehari kada akan mati kecuali diperlihatkan tempatnya di dalam surga itu. Dan ini kisah kada saya kumpul ulama dalam menakib lalu dikisahkan. Ada ulama ini, ulama itu membuktikan bahwa mereka kada akan mati kalau sebelum melihat tempatnya di dalam surga. Nah, jadi baca salawat 1000 sehari, korbankan waktu setengah jam, mengkuler 1000 sekaligus kredit enggak di kita. Habis sembahyang 200, habis sembahyang 200, sembahyang 200, sehari semalaman ya 1000 juga. Ada hendak macam itu, ulah siang 500, malam 500, diatur waktu pasti kawa. Pasti kawa. Kalau kita mau, pasti kawa. Tinggal mau adanya aja lagi. Cuma setengah jam. Apalagi salawat dikit sedikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Bisa kada sampai setengah jam 1000. Nah, amalia setiap hari kita kada akan dicabut Allah sebelum kita diperlihatkan. Nah, ini kamarmu di surga, ini tempat kamu di surga. Janji Nabi SAW pasti akan terjadi. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali sehari, lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah, dia tidak akan mati sebelum dia melihat kedudukannya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jadi salawat. Karena bulan ini bulan Sya'ban, bulan yang bagus kita untuk memulai, untuk jadi orang yang ahli salawat. Bagi orang yang belum mewiridkan salawat, mulailah bulan Sya'ban ini untuk menjadikan salawat sebagai amalan rutin setiap hari. Terserah kita banyaknya, 3 kali bisukan, 3 kali kamarian, boleh. Paling sedikit gitu. Terbanyak sedikit 10 kamarian, 10 pagi, boleh juga. Apalagi sampai 1000 kali sehari tadi. Nah, karena salawat tadi dimulai disyariatkan oleh Allah pada bulan Sya'ban ini. Nah, kemudian yang kedua yang menjadi mulia, yang menjadi perhatian kita pada bulan Sya'ban ini, di pertengahan Sya'ban ada malam yang disebut nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Bagaimana malam nisfu Sya'ban ini? Ada 4 kelompok kaum muslimin yang menyikapi malam nisfu Sya'ban. Pilih antara 4 ini. 1, malam nisfu Sya'ban, malam yang mulia, yang bagus kita beribadah di malam itu dan berjamaah. Ini imamnya Imam Khalid bin Ma'dan, seorang tabi'in di negeri Syam. Nah, beliau menganjurkan malam nisfu Sya'ban itu berkumpul kaum muslimin di masjid, di mana baca apa terserah, supaya berzikir, ingat kepada Allah. Malam nisfu Sya'ban itu malam yang mulia. Nah, ini yang kebanyakan diikuti oleh kaum muslimin di Indonesia. Malam nisfu Sya'ban, berkumpulan di mana-mana, baca Quran, terserah apa yang kita baca. Karena malam itu malam yang mulia. Nah, kelompok yang kedua, malam nisfu Sya'ban, malam mulia. Namun kada perlu berjamaah di masjid, cukup di rumah masing-masing. Ada juga pun dapat angka itu. Jadi orang ini malam nisfu Sya'ban kada umpat ke masjid, kada umpat kemana-mana berzikir, dia di rumah
berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada juga imamnya, Imam Auza'i antara lain. Malam nisfu Sya'ban beliau tutup pintu rumah, kada terima tamu, duduk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah sampai subuh. Nah, ini yang kedua. Ada kelompok yang ketiga lagi mengatakan malam nisfu Sya'ban itu malam yang mulia. Malam itu kita hendaknya beribadah berjamaah dan sendiri. Ini berjamaah dulu, jamaah. Karena beli ke rumah, beribadah pulang. Ini paling baik sudah. Ini umpar ke masjid, baca yasin, baca apa. Karena beli ke rumah, beribadah lagi. Nah, yang keempat, ada yang mengatakan malam nisfu Sya'ban itu adalah malam seperti malam biasa. Ada perlu nambah-nambah amalan. Pas nang kuliah nomor 4 ini lah. Malam nisfu Sya'ban itu malam biasa, ada malam mulia. Nah, cukup beramal macam biasa. Kayak apa kita macam biasa beramal, malam nisfu Sya'ban sama kayak biasanya. Nah, ini pendapat kelompok yang keempat. Nah, kita orang Indonesia yang mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti pendapat yang ketiga. Berjamaah dulu di awal malam, karena masing-masing di rumah pun menambah amal secara sendiri-sendiri. Nah, itu malam nisfu Sya'ban. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam nisfu Sya'ban disebutkan oleh Rasulullah SAW malam ampunan. Allah mengampuni dosa manusia, baik yang tobat, baik yang kada tobat, baik yang sedang tidur, baik yang sedang bekerja apapun. Malam nisfu Sya'ban itu semua dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kada mesti orang yang beramal malam itu. Siapapun asal umat Nabi Muhammad, malam nisfu Sya'ban diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali ada beberapa orang yang kada diampuni Allah. Nah, ini orang ini kada diampuni Allah kecuali dia tobat. Kalau kada tobat kada dapat ampunan. Nah, pertama jar Nabi sahir, tukang sihir. Orang ini pekerjaannya menyihir. Sihir satu ilmu yang menggunakan jin. Memang ada di Quran disebut tentang sihir. Ini orang bisa menghubungi jin. Nah, dia bujuk jin agar merusak seseorang yang dia maksud. Nah, ini sahir, tukang sihir. Ini malam nisfu Sya'ban, kalau nya kada tobat, kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mudminul khamar, orang yang suka minum mabuk, minum obat, minum khamar, minum bir, pokoknya suka mabuk. Orang yang suka mabuk malam nisfu Sya'ban kada dapat ampunan Allah kecuali dia tobat. Yang selanjutnya lagi musirun 'ala riba, orang yang melakukan riba. Orang yang melakukan riba, pinjam duit berbunga, mengutangkan duit berbunga, malam nisfu Sya'ban nol, kada dapat apa-apa kecuali tobat kepada Allah. Musirun 'ala zina, orang yang suka berzina. Malam nisfu Sya'ban kada dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali tobat kepada Allah. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali hubungan keluarga, kada dapat juga kecuali dia tobat kepada Allah. Nah, selain yang disebutkan itu, orang ini orang Islam, dia kada tukang sihir, dia kada dukun, dia kada minum arak, dia kada berzina, dia kada jadi tukang riba, dia kada memutuskan silaturahim. Nah, orang ini walaupun dia kuring subuh bersih daripada dosa karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat malam nisfu Sya'ban itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah hingga dapat mengamalkan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu al-hadi ila siratal mustaqim.